menegaskan di dalam banyak ayat Al-Quran bahwasanya hari kiamat sebagai hari pembalasan amal perbuatan itu adalah mutlak, adalah keniscayaan. Dan keadilan Allah menuntut agar setiap hamba yang berbuat amal kebaikan, dia pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dan siapa saja yang berbuat kejahatan, kemaksiatan di atas muka bumi ini dan dia tidak mau bertaubat kepada Allah, dia pasti akan dibalas juga dengan balasan yang setimpal dari Allah Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berintrospeksi, bermuhasabah, mengingat kekurangan-kekurangan diri kita, mengingat betapa buruknya kita dalam aspek keimanan. Kiamat ini tanpa perlu kita cari-cari tandanya, sudah banyak tanda-tandanya ada di sekitar kita. Ada sekurang-kurangnya 56 ciri dan tanda kiamat kecil yang sudah kita saksikan, ramai di mana-mana. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Allamah Dr. Muhammad Ali As-Sallabi dalam kitab Al-Iman bil Yaumil Akhir, Fiqhul Qudum ilallah. Dan ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah sampai saat ini, dan sebelum muncul tanda kiamat yang besar nanti. Diutusnya Nabi SAW itu sudah jadi tanda kiamat, kata Rasulullah SAW. Berarti 1457 tahun yang lalu itu sudah mulai tanda kiamat kecil. Wafatnya Rasulullah juga tanda kiamat kecil. Berbagai macam fitnah-fitnah di zaman para sahabat Nabi, mulai terbunuhnya Utsman bin Affan sampai perang untuk menindas ataupun untuk menghancurkan kekuatan kaum Khawarij, itu juga adalah tanda kiamat kecil. Wafatnya orang-orang saleh, meninggalnya alim ulama, meninggalkan ilmu, merajalelanya kebodohan, kefasikan, dan pemimpin-pemimpin yang fajir, yang zalim, itu juga tanda kiamat kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal apakah Jazirah Arabia ini sekarang seperti diberitakan jadi hijau, ternyata itu tidak terjadi secara permanen. Yang menjadi tanda ciri datangnya kiamat kecil sebelum datangnya kiamat besar, dan harus kita jadikan pelajaran penyucian jiwa bagi diri kita masing-masing. Kita harus fokus untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kematian, fokus diri kita untuk menghadapi pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita persiapkan diri kita dengan amal-amal terbaik, kuatkan iman Islam kita sebelum nanti keluar ciri-ciri kiamat yang besar, tanda yang besar yang disebutkan oleh para ulama. Ada 9 tanda kiamat besar. Mudah-mudahan tanda-tanda ini jadi perhatian kita semuanya. Bukan berarti kita menakut-nakuti kiamat sudah dekat, tidak. Tapi kita tidak bisa memastikan, karena ilmu kapan terjadinya hari kiamat itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabb la yujalliha liwaqtiha illa. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menyucikan jiwa kita, persiapkan amal kita, ibadah kita. Jangan berpikir untuk berbuat maksiat, berbuat zalim di atas muka bumi ini, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memanjatkan kalimat tahmid, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena semua nikmat, semua karunia, semua kesenangan, semua fasilitas yang kita nikmati, kita dapatkan sejak sebelum kita lahir ke alam dunia ini sampai kita meninggal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah hakikatnya milik Allah, bersumber dari Allah. Allah yang menyalurkannya kepada kita, menganugerahkannya kepada kita, dan membuat kita dapat senantiasa mengingat, senantiasa bertafakkur dan bertadzakur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama saling mengingatkan, saling mewasiatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di hari Jumat ini, tidaklah Allah syariatkan salat Jumat, tidaklah Allah wajibkan kita untuk mendengar khutbah Jumat, kecuali hanya untuk mengulang, menguatkan tekad kita untuk senantiasa tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jalankan semua perintah-perintah Allah dan jauhi semua larangan-larangan Allah ta'ala, terutama ketika kita bertahun berganti tahun, usia semakin bertambah, ajal kita semakin dekat, kubur kita semakin mendekat. Bertambah tahun usia kita bukan berarti kita akan hidup lebih lama di atas muka bumi ini. Justru pergantian tahun itu menandakan kita akan segera memasuki kiamat kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun iman yang wajib untuk kita imani, kita yakini adalah beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari kiamat. Dan Allah Jalla Jalaluh banyak sekali mengungkapkan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang terjadinya hari kiamat, kepastian hari kiamat, sebagaimana pastinya kita akan menghadapi sakaratul maut, kita akan berpulang menghadap Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di dunia ini. Maka itu adalah merupakan salah satu pintu di antara pintu-pintu yang banyak untuk kita masuk ke dalam yaumil akhir atau hari kiamat. Allah menegaskan di dalam banyak ayat Al-Quran bahwasanya hari kiamat sebagai hari pembalasan amal perbuatan itu adalah mutlak, adalah keniscayaan. Dan keadilan Allah menuntut agar setiap hamba yang berbuat amal kebaikan, dia pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dan siapa saja yang berbuat kejahatan, kemaksiatan di atas muka bumi ini dan dia tidak mau bertaubat kepada Allah, dia pasti akan dibalas juga dengan balasan yang setimpal dari Allah Ta'ala. Inilah keadilan Allah. Am hasibal ladzina jtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah bertanya, apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh? Oh, tidak. Tidak sama di akhirat antara orang-orang yang berbuat jahat di muka bumi ini
dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nggak sama, Pak. Di dunia mungkin kita tidak menyaksikan azab dari Allah bagi para pelaku maksiat. Di dunia mungkin para pelaku kejahatan bebas berkeliaran, bebas melakukan apa saja, bahkan lolos dari jeratan hukum manusia. Dia bisa mengumpulkan harta kekayaannya, menumpuk kekuasaannya, menindas rakyat banyak, menindas orang banyak di atas muka bumi ini, tanpa ada satupun yang bisa membuat dia mempertanggungjawabkan amalnya, perbuatan yang jahat itu. Tetapi di akhirat tidak akan lolos satu kejahatan pun yang dilakukan oleh setiap hamba Allah ini, baik kecil ataupun besar nanti, saudara. Sawa'um mahyahum wa mamatuhum, nggak akan sama hidup dan mati mereka, saudara. Kalau kita mengira orang-orang jahat itu nanti di akhirat juga akan lepas dari jeratan hukum Allah, sa'ama yahkumun, maka Allah telah memvonis anggapan itu, asumsi itu adalah asumsi yang sangat buruk. Demikian surah Al-Jathiyah ayat 21 menerangkan. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Di ayat yang lain surat Sad ayat 28 Allah berfirman, bertanya kepada kita, apakah pantas kami Allah Ta'ala itu menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Bisa saja di atas muka bumi sekarang ini, sebelum kiamat, orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang bertakwa, dia tidak dihargai oleh siapapun. Dia tidak mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia. Tetapi perlakuan itu tidak akan lama, saudara. Sebaliknya, orang yang jahat, orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, dia mendapatkan kehormatan, kemuliaan, kekuasaan di atas muka bumi ini. Tapi itu pun hanya ada di dunia, tidak akan sama nanti di akhirat, saudara. Allah jaminannya. Apakah pantas? Dan ini tidak pantas bagi Allah. Bagi manusia seperti kita yang durjana saja, perbuatan ini kita anggap tidak adil, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama balasannya dengan orang-orang yang berbuat kerusakan bumi. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, pantaskah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan para pendurhaka? Tidak sama. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana surga dan neraka. Surga buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, neraka buat orang-orang yang berbuat jahat, kufur, ingkar, syirik, berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Di ayat yang lain Allah bertanya lagi di surah Al-Qalam ayat 35. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam yang tunduk kepada Allah? Mereka patut mendapatkan perlakuan seperti orang-orang pendurhaka yang kafir kepada Allah? Jawabannya jelas, tidak. Tidak patut. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kufur, karena mereka akan masuk neraka. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berintrospeksi, bermuhasabah, mengingat kekurangan-kekurangan diri kita, mengingat kealpaan diri kita, mengingat betapa buruknya kita
dalam aspek keimanan, dalam aspek menjalankan syariat banyak yang kurang-kurang di antara kita. Bahkan tidak usah jauh-jauh, yang sering memberikan khutbah di atas mimbar pun banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada umat manusia. Tidak perlu kita menunjuk hidung, tidak perlu kita menunjuk A, si fulan, si B, si C dan seterusnya. Tunjuk diri kita masing-masing. Jangan hanya bisa menunjuk kepada orang lain, karena satu menunjuk jari kita kepada orang, 4 jari kita menunjuk kepada diri kita sendiri. Kiamat ini tanpa perlu kita cari-cari tandanya, sudah banyak tanda-tandanya ada di sekitar kita. Tidak perlu menunggu negeri Arab, Jazirah Arabia berubah menjadi hijau atau dialiri sungai sebagaimana yang diviralkan di media sosial, saudara. Ada sekurang-kurangnya 56 ciri dan tanda kiamat kecil yang sudah kita saksikan ramai di mana-mana. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhun Al-Allamah Dr. Muhammad Ali As-Sallabi dalam kitab Al-Iman bil Yaumil Akhir, Fiqhul Qudum ilallah. Kalau saudara mau baca terjemahannya, ada, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 56 tanda kiamat sughra, kiamat kecil. Banyak ini, dan ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah sampai saat ini, dan sebelum muncul tanda kiamat yang besar nanti. Diutusnya Nabi SAW itu sudah jadi tanda kiamat, kata Rasulullah SAW. Berarti 1457 tahun yang lalu. Itu sudah mulai tanda kiamat kecil. Nabi diutus oleh Allah. Wafatnya Rasulullah juga tanda kiamat kecil. Berbagai macam fitnah-fitnah di zaman para sahabat Nabi, mulai terbunuhnya Utsman bin Affan sampai perang untuk menindas ataupun untuk menghancurkan kekuatan kaum Khawarij, itu juga adalah tanda kiamat kecil. Penaklukan Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab, penaklukan Konstantinopel tahun 1453 yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, itu juga sebagian dari tanda-tanda kiamat kecil. Berbagai macam penyakit wabah yang muncul di atas muka bumi ini tanda kiamat kecil. Banyaknya gempa bumi terjadi dalam 1500 tahun terakhir ini juga, itu tanda kiamat kecil, saudara. Wafatnya orang-orang saleh, meninggalnya alim ulama, meninggalkan ilmu, merajalelanya kebodohan, kefasikan, dan pemimpin-pemimpin yang fajir, yang zalim, itu juga tanda kiamat kecil, saudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Soal apakah Jazirah Arabia ini sekarang seperti diberitakan menjadi hijau, ternyata itu tidak terjadi secara permanen. Yang menjadi tanda ciri datangnya kiamat kecil, sebelum datangnya kiamat besar, dan harus kita jadikan pelajaran penyucian jiwa bagi diri kita masing-masing. Kita harus fokus untuk mempersiapkan diri kita menghadapi kematian. Fokus diri kita untuk menghadapi pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu fokus dengan tanda-tanda ciri-ciri kiamat kecil. Kadang-kadang kita salah prioritas. Heboh tentang ciri yang ada di Jazirah Arabia. Pegunungan Mekah jadi hijau, itu cuma sebentar, sebulan 2 bulan, setelah itu kering lagi, gersang lagi. Betul, bangunan-bangunan di negara-negara Arab, negara Teluk, yang tadinya gurun pasir digambarkan oleh Nabi SAW, dia di akhir zaman nanti akan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, dan semua sekarang itu sedang terjadi. Kalau Anda pergi ke Dubai, Abu Dhabi, Doha,
Bahrain, Riyadh, Jeddah dan sebagainya, semua bangunan tinggi-tinggi. Persis seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW. Tapi di kita juga sama. Gak perlu jauh-jauh melihat negeri orang, tanda kiamat. Dari sekian 56 daftar tanda kiamat kecil, di Indonesia sudah hampir semua ada. Kenapa kita harus melihat? Pakai mata lalat untuk melihat barang yang ada di negeri seberang. Tapi tolong pakai mata lebah untuk melihat diri kita sendiri. Zoom diri kita, zoom negeri kita, apakah sudah banyak tanda-tanda kiamat itu terjadi? Atau kita masih berleha-leha untuk menghadapi hari kiamat kelak? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'ah hatta yakthura al-mal wa yafidu wa yakhruju ar-rajulu bi zakati malihi fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai harta itu berlimpah ruah. Harta itu melimpah sehingga seorang keluar membawa zakat dari hartanya untuk diberikan kepada orang lain, tidak ada satupun yang mau menerimanya. Apa makna penggalan hadis ini? Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mufti besar Saudi Arabia yang sudah wafat, bahwasanya pada saat itu orang tidak lagi memikirkan bagaimana mencari nafkah, apalagi mencari sedekah. Harta sudah berlimpah, manusia sudah zuhud kepada dunia karena mereka tahu bahwa kiamat sebentar lagi akan tiba. Udah nggak peduli lagi kepada dunia. Nanti di akhir zaman kita akan mengalami hal seperti itu. Kalau sekarang kita cari dunia, capek, macet-macet, berkelahi, bahkan untuk mencari dunia, mendapatkan dunia yang remeh-temeh itu, kita menjilat atas, menginjak yang bawah, sikut kiri kanan. Nanti semuanya akan zuhud dari dunia. Kenapa? Karena dia tahu kiamat akan datang sebentar lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hatta ta'uda ardul arab murujan wa anhara. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 157. Sampai nanti kembali negeri-negeri Arab itu kembali menghijau dan dialiri sungai-sungai yang besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tanda ini masih menjadi misteri, menjadi teka-teki, tetapi sudah banyak ahli-ahli sains, bahkan dengan menggunakan perangkat satelit. Sejak beberapa tahun yang lalu sudah ditemukan gambar satelit inframerah menembus kedalaman gurun-gurun pasir yang ada di negeri-negeri Arab itu, bahwa memang ada bekas sungai purba, sungai di zaman purba kala dulu, banyak bercabang-cabang. Digambarkan bahkan 120.000 tahun yang lalu eksodus dari orang-orang manusia ini dari Afrika menuju ke Asia, melewati gurun yang sekarang ada di Jazirah Arabia, di mana gurun itu sangat hijau, banyak makanannya, banyak buah-buahannya, banyak sumber airnya, ketersediaan airnya, tapi kemudian berubah seperti sekarang yang kita saksikan menjadi gurun yang gersang. Inilah mukjizat kabar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah memberitakan, Nabi sudah mengabarkan kepada kita, wa huwas sadiqul masduq. Dia adalah satu-satunya hamba Allah, manusia pilihan Allah yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kabar yang keluar dari lisannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pendapat, teori, asumsi, penelitian para ilmuwan bisa dibantah dengan ilmuwan yang lain, dengan penelitian yang lain. Tapi Nabi SAW
ketika dia mengucapkan sesuatu, mengabarkan peristiwa-peristiwa di akhir zaman, selama hadisnya adalah sahih, terjamin validitasnya, maka pasti ucapan Rasulullah SAW itu terbukti. Sebagaimana terbuktinya penaklukan Baitul Maqdis, sebagaimana terbuktinya penaklukan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, kerajaan Bizantium, kekaisaran yang begitu hebat. Sebagaimana hancurnya berkeping-keping kekaisaran Persia, semua sudah dinubuatkan oleh Nabi SAW dan itu semua terjadi. Maka hijaunya Jazirah Arabia nanti di akhir zaman pun pasti akan terjadi. Akan ada perubahan-perubahan dahsyat, perubahan iklim yang tidak kita ketahui. Maka mari kita persiapkan diri kita dengan amal-amal terbaik. Kuatkan iman Islam kita sebelum nanti keluar ciri-ciri kiamat yang besar, tanda yang besar yang disebutkan oleh para ulama. Ada 9 tanda kiamat besar, mulai dari turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya asap atau dukhan, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang melata yang dapat berbicara kepada manusia. Yang keenam, munculnya Imam Mahdi. Lalu kemudian keluarlah Dajjal yang akan mengajak kita untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, terjadi 3 penenggelaman bumi, bumi sebelah timur, barat, dan Jazirah Arabia yang terakhir. Dan yang ke-9 adalah api yang akan mengumpulkan manusia. Mudah-mudahan tanda-tanda ini menjadi perhatian kita semuanya. Tanda-tanda ini menjadi pengingat bagi kita. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bukan berarti kita menakut-nakuti kiamat sudah dekat, tidak. Kalau menurut sains, perubahan satu negeri yang begitu luas seperti Jazirah Arabia itu, jangan hanya kita melihat 1-2 potongan kecil, titik noktah dari Jazirah Arabia yang kelihatannya hijau kemarin kalau pas musim hujan. Tidak, saudara, Jazirah Arabia itu luas, mencakup beberapa negara, dan tidak semuanya, bahkan masih kecil sekali, hanya 0,0 sekian persen yang sudah menjadi hijau. Butuh waktu yang lama, ratusan mungkin ribuan tahun. Tapi kita tidak bisa memastikan, karena ilmu kapan terjadinya hari kiamat itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menyucikan jiwa kita, mempersiapkan amal kita, ibadah kita. Jangan berpikir untuk berbuat maksiat, berbuat zalim di atas muka bumi ini, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما أحاط بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah semua udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah.